Halo guys, kembali lagi bersama dengan saya hanya di channel Movrex 98. Kali ini Mimin akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Badlands Hunters yang dirilis pada tahun 2024. Film ini mengisahkan tentang terjadinya setelah gempa bumi yang menewaskan banyak korban dan menghancurkan seluruh bangunan yang ada di dunia. Kisah yang sebenarnya yang paling seru di film ini adalah tentang penyelamatan seorang wanita yang telah diculik oleh para pasukan khusus untuk dijadikan bahan eksperimen. Jika gagal, mereka akan menjadi pasukan zombie. Paman dari si wanita ini ternyata memiliki kemampuan paling brutal dan barbar yang menghabisi seluruh pasukan khusus yang kini telah menjadi zombie. Lalu seperti apakah kelanjutan dari film ini? Yuk langsung saja kita ke alur cerita filmnya. Sebelumnya jangan lupa terus dukung channel Movrex 98 agar Mimin selalu senantiasa bisa menghibur teman-teman sekalian. Awal adegan film kita akan diperlihatkan di sebuah rumah sakit yang sangat mengerikan. Terlihat di sana ada seorang dokter yang bernama Yang Gisu sedang menghidupkan anaknya yang telah tewas dengan cara melakukan eksperimen kepada hewan-hewan reptil. Ia melakukan eksperimen kepada hewan reptil sudah bertahun-tahun lamanya. Bahkan Yang Gisu ini terlihat gila akan eksperimennya demi anaknya bisa hidup kembali. Hingga disinilah percobaan Yang Gisu akhirnya membuahkan hasil. Anaknya bisa hidup kembali meskipun belum sepenuhnya tersadar. Saat itu momen kebahagiaan dokter Yang Gisu pun harus berakhir. Pasalnya atasannya telah datang bersama dengan para pasukan khusus untuk menangkap Yang Gisu karena telah melanggar peraturan rumah sakit. Namun sialnya para pasukan khusus langsung menangkap Yang Gisu. Di saat penangkapan itu justru di kota mereka telah terjadi gempa yang sangat dahsyat. Akibat gempa tersebut membuat negaranya hancur berkeping-keping, bahkan banyak menimbulkan korban jiwa. Dan kejadian gempa bumi ini ternyata terjadi di seluruh dunia. Seperti akan terjadinya tanda-tanda kehancuran dunia karena menewaskan banyak korban karena kemarau yang berkepanjangan. Hingga 3 tahun kemudian, jumlah populasi manusia semakin menurun karena mereka kekurangan sumber pangan. Saat itu yang memperlihatkan seorang pria yang bernama Jiwan sedang berburu buaya untuk bertahan hidupnya. Saat itu Jiwan langsung menembakkan panahnya tepat ke hadapan buaya tersebut hingga tewas. Saat ia mencoba untuk mendekati buaya tersebut, tiba-tiba saja buaya itu langsung menyerangnya. Untungnya saat itu datanglah pria berbadan besar yaitu Namsan yang langsung menyelamatkannya. Kemudian kita akan berpindah ke lokasi lain. Terlihat seorang wanita yang bernama Suna yang tinggal bersama dengan neneknya. Suna telah kehilangan ayah dan ibunya akibat kejadian gempa 3 tahun yang lalu. Kini mereka harus saling menjaga satu sama lain. Di desa, Suna dan para warganya saling menjaga satu sama lain. Bahkan mereka di sana telah membuat alat penyaring air agar menjadi bersih dan layak dikonsumsi oleh semua warga. Bahkan di desa tersebut telah dibangun pasar sebagai sarana jual beli makanan. Saat itu Jiwan dan juga Namsan telah menjual daging buaya yang telah mereka tangkap pada waktu itu untuk bertahan hidup. Saat itu karena sistem alat pembayaran duit sudah hancur di seluruh dunia. Kini mereka menggunakan dengan sistem barter jika akan membeli sesuatu. Namsan saat itu menolak barang dagangannya dengan emas karena pada saat itu emas sudah tak ada harganya lagi. Di saat yang bersamaan telah datang Suna dan neneknya bertemu dengan Namsan. Ternyata Namsan adalah orang yang pernah menyelamatkan Suna dari gempa bumi. Oleh sebab itu Suna menganggap Namsan sebagai pamannya sendiri karena telah menyelamatkannya. Di saat itu, desa Namsan telah kedatangan para gangster yang mengancam di desanya. Para gangster ini mengaku dirinya sebagai polisi, padahal sistem pemerintah dunia telah hancur akibat gempa. Bahkan para gangster tersebut menangkap orang-orang yang diduga penjahat. Hingga Suna pun menjadi korbannya untuk ditangkap oleh mereka. Untungnya saat itu Jiwan yang emang pada dasarnya telah menyukai Suna. Akhirnya ia pun rela menolong Suna dengan cara bertarung dengan para gangster. Namun aksinya justru malah membuat tubuhnya babak belur.
Untungnya saat itu Namsan kembali lagi membrutal dan langsung menghabisi para gangster tersebut dengan sangat mudahnya, hingga Namsan berhasil menyelamatkan desanya sendiri. Namsan kemudian langsung menginterogasi salah satu gangster. Ternyata setelah diinterogasi gangster tersebut, suruhan dari musuhnya Namsan dulu yang bernama Tiger. Setelahnya yang memperlihatkan Suna yang sedang didatangi oleh segerombolan para pemuda dan pemudi. Namsan yang takut jika terjadi sesuatu dengan Suna. Akhirnya ia pun langsung mendatangi mereka. Saat itu ternyata Suna telah ditawari oleh orang-orang tersebut untuk tinggal di apartemen mereka yang sangat banyak sekali memiliki sumber makanan dan minuman. Bahkan setelah terjadinya gempa 3 tahun yang lalu, apartemen tersebut tak hancur, justru berdiri dengan sangat kokoh. Oleh sebab itu, demi kelangsungan hidup, Suna diajak oleh mereka untuk tinggal di apartemen tersebut demi kelangsungan negaranya, karena Suna juga merawat neneknya. Hingga akhirnya Suna pun telah memutuskan jika dia dan neneknya akan tinggal di tempat tersebut untuk belajar. Malam harinya, Suna pun kemudian langsung dijemput oleh para tentara yang sudah menunggu mereka. Di sana Suna telah bertemu dengan wanita yang bernama Juye yang usianya hampir sama dengannya. Saat itu neneknya si Suna pun kelelahan di tengah jalan. Akhirnya ibu guru menyuruh para pasukannya untuk mengantarkan neneknya ke klinik terdekat. Sedangkan saat itu datanglah Sersan Kwon yang sudah siap menjemput para wanita untuk dibawa ke apartemen. Di sini Suna sudah merasa curiga jika para pasukan khusus ini sedang menyembunyikan sesuatu. Kemudian yang memperlihatkan para pasukan khusus yang sedang membawa para lansia ke tempat sesuatu, yang ternyata di sana justru para lansia tersebut langsung dihabisi oleh para pasukan tersebut hingga tewas. Disinilah mulai terungkap jika para pasukan khusus yang mengimingi apartemen dengan sumber makanan yang sangat banyak merupakan jebakan bagi para wanita yang sudah terlanjur masuk ke dalam jebakannya. Di sana kebetulan Namsan dan juga Jiwon telah melihat kejadian yang sangat brutal tersebut. Alhasil Jiwon dan juga Namsan langsung menyerang kedua pasukan itu hingga tewas. Dikira pasukan itu telah tewas, ternyata pasukan tersebut malah hidup kembali seperti layaknya pasukan zombie. Alhasil mau tidak mau Jiwon dan Namsan harus melawan mereka lagi. Dalam pertarungan itu mereka dibantu oleh seorang wanita misterius. Dengan barbarnya wanita itu langsung memotong kelapanya hingga tewas dan tak bangkit kembali. Dengan kata lain, wanita ini sepertinya sudah tahu akan kelemahan dari pasukan ini. Setelah pertarungan yang sangat melelahkan itu, saat itu Namsan langsung menguburkan jenazah nenek Suna dengan selayaknya. Kemudian sudah terungkap siapa wanita misterius ini. Ternyata dia merupakan mantan pasukan khusus dengan pangkat sersan. Dia bernama Lee. Lee menceritakan jika kedua pasukan tersebut ternyata dulunya mantan anak buahnya. Apartemen yang sering diceritakan oleh para pasukan ternyata sangatlah berbahaya. Lee menceritakan kejadian dulu yang pernah menimpanya bersama dengan Kwon. Saat itu, ia dan juga Kwon beserta dengan pasukan lainnya telah mencari korban yang masih selamat akibat gempa. Namun dalam pencariannya justru mereka melihat ada apartemen yang masih berdiri kokoh. Kwon dan juga Lee dan para warga lainnya memutuskan untuk mengurus apartemen tersebut bersama-sama. Hingga pada saat itu mereka telah kedatangan seorang dokter yang tak lain adalah Yang Gisu yang masih hidup. Ternyata setelah kejadian gempa pada 3 tahun yang lalu, Yang Gisu tak tewas oleh leruntuhan bangunan rumah sakit. Lee saat itu selama beberapa hari setelah kedatangan dokter Yang Gisu, ia merasakan keanehan dan kejanggalan di apartemen ini. Pasalnya para pemuda tiba-tiba saja selalu menghilang tanpa ada yang mengetahuinya. Usut punya usut, para pemuda menghilang karena telah dijadikan objek oleh dokter Yang Gisu untuk dijadikan obat serem zombie, agar Yang Gisu bisa hidup kekal abadi selamanya tanpa makan dan minum. Bahkan tak hanya itu saja, Yang Gisu ternyata telah membagikan obat serem tersebut kepada para pasukan dan juga Kwon. Lee yang melihat kejahatan tersebut sempat memberontaknya, namun ia tak mampu melawan Kwon dan para pasukannya karena mereka memiliki tubuh yang abadi. Hingga disinilah Lee memutuskan untuk kabur dari apartemen tersebut.
Lee memutuskan meminta bantuan kepada Namsan untuk menyelamatkan orang-orang yang berada di apartemen tersebut, karena apartemen itu sangatlah berbahaya, menciptakan para pasukan zombie yang tak terkalahkan. Namsan pun kemudian langsung menerima tawaran tersebut karena ia ingin menyelamatkan Suna dan para warga lainnya. Di sisi lain yang memperlihatkan Suna dan para pemuda lainnya yang sudah sampai di apartemen. Kemudian mereka yang baru tiba langsung disambut meriah oleh para penghuni apartemen tersebut. Di sana Yang Gisu ternyata telah menjadi pemimpin dan penguasa di apartemen tersebut. Para warga tak tahu jika Yang Gisu adalah dokter jahat dan brutal, karena Yang Gisu selalu menunjukkan perilaku baiknya. Kemudian Lee dan juga Namsan sedang merencanakan untuk menyusup ke ruang bawah tanah untuk masuk ke dalam apartemen. Namsan kemudian bertemu dengan musuh bebuyutannya yang bernama Tiger untuk meminta bantuan. Saat ia ke markas Tiger untuk meminta informasi, tiba-tiba saja Tiger dan para anak buahnya langsung menyerang Namsan. Namun Namsan yang emang dulunya adalah petinju profesional, dengan sangat mudahnya ia langsung menyerang mereka semua hingga membuat anak buah Tiger keteteran. Dengan bogemannya yang sangat brutal, akhirnya ia bisa melumpuhkan semuanya termasuk Tiger. Saat itu Namsan langsung menanyakan mengapa ia menculik para pemuda di wilayahnya. Awalnya ia tak mengaku dan tak ingin berbicara. Ternyata setelah diancam oleh Namsan, para pemuda itu ia culik karena untuk diserahkan ke apartemen yang dipimpin oleh Yang Gisu, karena Tiger telah diberi air bersih. Singkatnya, setelah mereka saling berbicara satu sama lain, Tiger memberitahu kepada Namsan bagaimana caranya agar mereka bisa masuk ke apartemen tersebut. Ia menjelaskan agar Namsan membawa para pemuda untuk diserahkan kepada pihak pengelola apartemen itu. Saat berada di apartemen yang memperlihatkan upacara yang sedang berlangsung, dalam upacara tersebut Yang Gisu sebagai pemimpin memberikan hadiah kepada orang tua murid yang berprestasi. Suna di sini sudah mulai merasa aneh akan apartemen ini. Ditambah tempat tinggal murid dan orang tuanya dibuat secara terpisah. Untuk orang tua mereka tinggal di bawah, sedangkan para siswa tinggal di atas. Saat itu para orang tua yang berprestasi saat berada di bawah, ternyata justru mereka dipekerjakan oleh Yang Gisu untuk menyaring air kotor agar menjadi bersih. Saat itu Suna dan Juye sudah berada di ruangan sekolah. Juye yang notabene memiliki sifat yang ceria, ia pun sangat senang saat bertemu dengan murid lainnya. Namun berbeda halnya dengan Suna yang lagi-lagi melihat keanehan pada murid yang terlebih dahulu sudah berada di sana. Suna melihat di telinga para murid semuanya memiliki luka yang sama. Apalagi pandangan para murid yang terlihat sangat kosong. Hal ini sudah jelas menambah Suna semakin sangat curiga dengan apartemen aneh ini. Saat pembelajaran dimulai, justru Suna malah menggambar neneknya. Padahal saat itu guru sedang menjelaskan tentang pembelajaran, yang alhasil ia pun langsung ditegur oleh gurunya tersebut. Di saat yang bersamaan datanglah Yang Gisu yang memberikan air minum kepada para siswa di sana. Suna kemudian mulai protes saat anak-anak lainnya meminum air tersebut, karena pasalnya orang tua mereka mengapa tak diberikan air minum sama halnya seperti mereka. Mendengar hal itu, Yang Gisu kemudian langsung menyuruh Suna untuk meminum air tersebut. Akan tetapi karena Suna sudah curiga, akhirnya ia pun tak meminum air tersebut. Setelah kejadian itu, Kwon menegur kepada Yang Gisu mengapa kedua anak buahnya sampai hari ini belum kembali. Kwon belum menyadari bahwa kedua anak buahnya telah tewas dihabisi oleh Namsan. Ia meminta kepada dokter Yang Gisu agar secepatnya mempercepat eksperimennya untuk membuat tubuh kekal dan abadi tanpa mereka harus makan dan minum. Diperlihatkan saat malam harinya Suna yang mencoba untuk kabur dari apartemen ini, berharap ia bisa bertemu kembali dengan neneknya. Sedangkan di luar sana yang memperlihatkan ibu Juye yang protes terhadap para tentara dan juga Yang Gisu. Pasalnya mereka ingin bertemu dengan anaknya, akan tetapi malah dilarang. Yang Gisu kemudian langsung mengajak kedua orang tua Juye untuk mempertemukan dengan anaknya tersebut. Di sisi lain, yang memperlihatkan Suna yang tak sengaja masuk ke dalam laboratorium.
Setelah ia masuk ke sana, ia melihat Juye yang sedang terbaring. Suna kemudian melihat catatan dokter Yang Gisu dalam pembuatan serum untuk kekal abadi. Dalam isi catatannya, ternyata Yang Gisu sudah banyak sekali menggunakan ratusan pemuda dalam pembuatan obat serumnya. Tak berselang lama datanglah dokter Yang Gisu bersama dengan kedua orang tua Juye. Saat itu mereka diperlihatkan anak dokter Yang Gisu yang ternyata masih hidup, namun tubuhnya terlihat sangat mengerikan. Kedua orang tua Juye yang tak ingin melihat putrinya dijadikan tumbal, akhirnya memutuskan untuk menyelamatkan anaknya. Namun upaya dalam percobaan penyelamatan tersebut justru Juye langsung kejang-kejang dan akhirnya tewas. Dokter Yang Gisu yang tahu eksperimennya yang sangat berharganya telah gagal, akhirnya langsung menghabisi kedua orang tua Juye. Sementara itu Suna yang sedang bersembunyi di balik tirai, akhirnya ia pun ketahuan oleh Yang Gisu dan akhirnya ia pun dijadikan uji coba eksperimen berikutnya. Keesokan harinya Namsan dan rekan-rekannya telah sampai di tempat apartemen dengan membawa Tiger sebagai petunjuk jalan. Namun sayang, para penjaga di sana tidak percaya dengan Tiger. Yang alhasil Namsan pun langsung menerobos gerbang dan di sana mereka langsung saling tembak-menembak melawan para pasukan tentara zombie. Dengan dipersenjatai lengkap yang diambil dari markas Tiger, disinilah Tiger melihat kebrutalan dan kebarbaran yang dilakukan oleh tim Namsan dan kawan-kawan lainnya. Dengan senjata itu mereka bisa menumbangkan satu persatu para tentara zombie. Kemudian dia langsung masuk ke base camp untuk menyelamatkan anak buahnya yang dikurung oleh dokter Yang Gisu. Namun ternyata setelah ia melepaskannya, justru anak buahnya sudah berubah menjadi zombie sepenuhnya karena kelebihan obat serum. Yang akhirnya pertarungan pun kembali terjadi. Dengan kekuatan bogem tonjokan yang dimiliki oleh Namsan, dengan mudahnya ia bisa menumbangkan para zombie tersebut. Kemudian ia langsung bertarung lagi melawan anak buah Kwon. Selanjutnya setelah ia berhasil mengalahkannya, lalu ia menyuruh kedua temannya untuk pergi mencari Suna di tempat lain. Sedangkan ia akan menghabisi para pasukan zombie yang menghalangi jalannya. Dengan kebarbaran dan kebrutalannya, ia pun kembali lagi menghabisi pasukan yang telah menculik Suna dan menghabisi neneknya. Kemudian Lee harus berhadapan dengan Kwon yang kini kekuatan tubuhnya sudah diberi obat serum terbaru dari dokter Yang Gisu. Terlihat Lee yang kewalahan untuk menghadapi Kwon. Lee diajak oleh Kwon untuk bergabung menjadi anak buah dokter Yang Gisu. Namun ia menolak dan langsung melukai tubuh Kwon. Namun ia tak kesakitan sama sekali. Dengan tubuhnya yang terluka, malah itu justru membuat sistem kekebalan tubuh dan kemampuannya menjadi lebih kuat. Hingga Lee langsung berhasil ia tumbangkan. Sementara itu, yang memperlihatkan Jiwan yang berhasil masuk ke dalam kelas dan langsung menyandra ibu guru yang sedang mengajar. Jiwan kemudian langsung menyuruh guru itu untuk menunjukkan di mana lokasi Suna ditahan. Saat mereka akan ke ruangan Suna, tiba-tiba saja datanglah Kwon. Untung saat itu Namsan telah datang, yang akhirnya pergelutan di antara mereka pun terjadi. Meskipun Kwon sudah dibekali dengan obat serum yang baru, namun Namsan tetaplah menjadi pemenangnya. Dengan perlawanan yang sangat sengit, akhirnya ia pun mampu menumbangkan Kwon dan menghabisinya. Kemudian kini giliran Jiwan yang sudah berhasil menemukan tempat ruangan Suna. Namun ketika ia akan menyelamatkannya, malah ia dihajar oleh anak buah Yang Gisu. Sedangkan Yang Gisu sendiri telah berhasil pergi menyelamatkan diri dan membawa koper berisikan tubuh dari sang anak. Saat ketika Yang Gisu akan pergi, tiba-tiba saja ia langsung dikeroyok oleh para warga. Kemudian setelah dikeroyok, lalu langsung berubah wajahnya seperti ada sisik-sisik yang menempel di kulitnya. Kemudian ia pun langsung menembaki para warga. Namun yang tak disadari oleh Yang Gisu, tembakan tersebut justru mengenai koper yang berisikan anaknya. Yang alhasil putrinya langsung tewas pada saat itu juga. Yang Gisu pun langsung murka. Untungnya Namsan langsung menghabisi Yang Gisu hingga tewas. Di akhir film yang memperlihatkan Jiwan, Namsan, dan juga Suna yang sudah kembali ke desa mereka lagi. Di sana akhirnya mereka semua bisa berkumpul kembali sebagai penjual daging reptil. Dan film Badland Hunters yang dirilis pada tahun 2024 pun telah berakhir dengan happy ending. Sampai jumpa kembali di alur film berikutnya. Semoga teman-teman sekalian bisa terhibur dengan cerita yang Mimin bawakan. Bye-bye.